Di tengah terik matahari riad dan bisikan angin gurun, sebuah rahasia mulai tumbuh. Sebuah sentuhan tak sengaja di dapur yang pengap bukan lagi sekadar kecelakaan, melainkan percikan api yang membakar sepi seorang janda dan mengobati kegelisahan seorang pemuda. Bisakah cinta mereka bertahan di balik dinding tinggi tradisi dan tatapan sinis tetangga? Maryam binti Khalid dikenal sebagai wanita cantik yang masih mempesona di usianya yang hampir memasuki 42 tahun. Biasa disapa Amah Maryam, janda dengan 2 anak yang sudah remaja itu hidup mandiri setelah ditinggal suaminya 5 tahun lalu. Setiap pagi, ia terlihat sibuk mengurus rumah, menata taman mungil di halaman, dan sesekali bercengkerama dengan tetangga. Di sebelah rumah tinggal Amir, pemuda 22 tahun, mahasiswa semester akhir yang masih lajang. Sejak lama ia sering membantu Amah Maryam, sekadar mengangkat jerigen air, memperbaiki lampu, atau menemani belanja ke souk kalau anak-anak Amah Maryam sibuk belajar. Awalnya Amir menganggapnya seperti Maryam sendiri, namun entah sejak kapan, tatapan mata itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Sore itu selepas hujan, listrik sempat padam. Amah Maryam keluar rumah dengan syama, lilin, di tangan. Amir yang kebetulan sedang duduk di diwan, teras, segera menghampiri. "Amah, sini, aku bantu cari misbah, senter," kata Amir. "Astagfirullah, kebetulan sekali. Amir, kamu selalu ada di saat aku butuh," jawab Amah Maryam sambil tersenyum. Senyuman itu manis, tapi juga mengandung sesuatu yang membuat jantung Amir berdebar kencang. Mereka masuk ke ruang tamu yang temaram, hanya cahaya lilin yang berkelip, memantulkan bayangan di wajah Amah Maryam. Amir menatap lekat-lekukan pipinya, Maryamnya yang sedikit basah, dan mata yang menyimpan kesepian. "Amah, tidak takut sendirian kalau mati lampu begini?" tanya Amir. Amah Maryam tertawa kecil. "Takut, tapi ada kamu kan?" Aku jadi tenang. Hening sejenak, Amir merasa jaraknya terlalu dekat, napasnya saling beradu. Di balik keheningan itu, ada gairah yang tertahan. "Amir," suara Amah Maryam lirih, "kamu terlalu baik. Kadang aku suka lupa, kamu itu anak tetangga, bukan seseorang yang seharusnya aku rindukan." Amir menelan ludah, hatinya bergolak antara rasa hormat dan rasa yang tak terbendung. Tangannya hampir saja menyentuh jemari Amah Maryam yang gemetar di atas meja. Malam itu mereka hanya duduk lama dalam temaram, berbagi cerita, tawa kecil, dan diam yang penuh makna. Tidak ada yang berani melewati batas, tapi keduanya tahu sebuah perasaan baru sudah tumbuh, hangat dan berbahaya. Amah Maryam adalah wanita berusia 42 tahun, tapi pesonanya masih terjaga dengan baik. Kulitnya sawo matang bersih, halus seperti masih sering dirawat meski kesehariannya sederhana. Rambut hitam panjangnya kadang disanggul sederhana dengan miknaah, kerudung, kadang dibiarkan terurai ketika di rumah. Tubuhnya masih berisi, berlekuk anggun, tanda ia pernah jadi wanita muda yang sangat memikat, dan hingga kini tetap terawat meski sudah kepala 4. Ia menjanda sejak usia akhir 20-an ketika suaminya meninggal dunia karena sakit mendadak. Sudah belasan tahun ia mengurus rumah tangga seorang diri dari hasil berjualan hidangan kecil di depan rumah. Ma'amol, kue kurma, sambusak, kahwa, kopi, sampai aneka jajanan anak sekolah. Amah Maryam berhasil membesarkan kedua anaknya. Nura, 17 tahun, siswi SMA yang mulai beranjak dewasa, dan Rasya, 14 tahun, siswi SMP yang masih manja dan sering membantu ibunya berjualan. Amah Maryam dikenal tetangga sebagai sosok ramah, tangguh, sekaligus lembut. Ia sering bercanda dengan pembeli, tapi di balik tawanya, ada kesepian yang tak banyak orang tahu. Malam-malamnya sering dilalui dalam sunyi, hanya ditemani suara TV atau desiran AC. Meski hidupnya sederhana, Amah Maryam selalu menjaga penampilan. Saat berdagang, ia suka mengenakan jalabiah bersih yang wangi sabun, atau abaya yang lebih bagus kalau ada acara di majelis setempat. Banyak tetangga lelaki diam-diam melirik, tapi tak ada yang benar-benar berani mendekat, entah karena segan atau karena Amah Maryam tak pernah memberi celah. Namun sejak Amir, anak tetangga yang sering membantu, semakin dekat dengannya, perasaan itu perlahan goyah. Ada sesuatu dalam sikap Amir, kepolosannya, tatapan matanya, dan perhatiannya yang membuat Amah Maryam merasakan kembali getaran yang sudah lama ia kubur.
Amir sudah 3 tahun tinggal di kota sejak lulus SMA. Ia menumpang di rumah pamannya, Rashid, dan Maryamnya, Samira, kakak sepupu dari ayahnya. Rumah itu letaknya persis di sebelah rumah Amah Maryam, janda cantik yang menghidupi kedua anaknya dengan berjualan hidangan kecil. Sejak awal, Rashid dan Samira sering berseloroh, bahkan serius mencoba menjodohkan Amir dengan Nura, anak sulung Amah Maryam yang sedang SMA. Bagus, kan, Amir? Anaknya manis, pintar, sebaya denganmu, kata Maryam Samira suatu kali sambil menyeringai. Amir cuma tersenyum, menanggapi seadanya. Baginya, Nura manis memang, tapi masih terasa seperti adik. Justru tanpa disangka, kedekatan Amir semakin sering terjadi dengan Amah Maryam sendiri. Awalnya wajar, ia sering diminta mengangkat jerigen, memperbaiki atap yang bocor, membantu belanja ke souk, atau menjaga warung kecil kalau Amah Maryam ada urusan sebentar. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu jadi intens. Amir mulai terbiasa melihat sosok Amah Maryam di pagi hari dengan jalabiah tipis dan rambut yang masih basah setelah keramas. Kadang saat menjajakan MA Mall, Amah Maryam tersenyum sambil mengucapkan syukran, terima kasih, dan Amir merasakan jantungnya berdegup aneh. Amah Maryam pun diam-diam memperhatikan. Ada sesuatu pada Amir, ketulusannya, tubuh mudanya yang atletis, serta sorot matanya yang tulus sekaligus berani. Sebagai wanita yang sudah belasan tahun menjanda, ada ruang kosong dalam hatinya yang perlahan terisi. Namun dilema itu nyata. Amir tahu pamannya berharap ia bisa dekat dengan Nura, sedangkan Amah Maryam sering merasa bersalah karena bayangan sosok Amir justru hadir di malam-malam sepi, bukan pria lain seusianya. Hingga suatu sore setelah hujan, Amah Maryam sedang membereskan jemuran basah. Amir datang membantu tanpa diminta. Jemuran itu berat. Jalabiah Amah Maryam pun lembab menempel di tubuhnya. Sejenak mereka saling pandang, begitu dekat hingga Amah Maryam buru-buru memalingkan wajah. Amir, kamu jangan sering-sering begini. Nanti orang bisa salah paham, katanya lirih. Tapi kalau aku tidak begini, Amah, siapa yang peduli sama Amah? Jawab Amir spontan dengan tatapan yang membuat Maryam terdiam lama. Ada getaran halus di dada Amah Maryam. Perasaan yang lama terkubur kini mulai mekar. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Ada rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Amir sebenarnya pemuda lurus, jarang berpikir aneh-aneh. Tapi sejak masuk semester akhir kuliah, ia mulai suka menonton film romantis Turki. Bukan sekadar karena ceritanya yang manis, tapi ada satu aktris yang wajahnya mirip sekali dengan Amah Maryam. Tatapan matanya yang lembut, senyum tipis saat menahan rasa, bahkan lekuk tubuhnya. Amir jadi sering teringat pada sosok tetangganya itu. Setiap kali selesai menonton, pikirannya melayang ke halaman sebelah, pada wanita yang selama ini dipanggilnya Amah. Lama-lama bayangan itu mulai mengganggu. Saat membantu mengangkat barang, Amir tanpa sadar mencuri pandang ketika Amah Maryam menunduk merapikan dagangan. Amir melihat sosok yang persis seperti aktris yang ia kagumi, bedanya kali ini nyata, dekat, dan bisa ia sentuh kalau berani. Amir sempat menertawakan dirinya sendiri. Ya Allah, masa aku membandingkan Amah dengan artis Turki? Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat bayangan itu melekat. Suatu malam, ketika sedang mengerjakan tesis, ia berhenti mengetik. Layar laptop masih menampilkan film yang baru saja diputar. Aktris itu tersenyum lembut, persis Amah Maryam saat tadi sore menawarinya MA Mall sambil berkata, Amir, ini, coba. Amah baru bikin. Amir menutup wajah dengan kedua tangan, dadanya berdegup tak karuan. Ia tahu perasaan ini sudah melewati batas, tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin ia ingin dekat. Hari itu matahari terik menyinari halaman. Nura dan Rasya sudah berangkat sekolah sejak pagi. Rumah Amah Maryam jadi terasa lengang. Dari dapur, aroma sambusak dan MA Mall masih tersisa. Amir kebetulan sedang libur kuliah, jadi ia tak ada jadwal ke kampus. Setelah sarapan di rumah Paman Rashid, ia mendengar suara Amah Maryam dari dapur. Ya ilahi, berat sekali ini. Siapa yang bisa mengangkat tabung gas ini? Dengan cepat, Amir melangkah masuk lewat pintu samping. Biar aku saja, Amah. Amah Maryam terkejut, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Masya Allah, kebetulan sekali kamu muncul, Amir.
Memang selalu pas waktunya ya. Amir mengangkat tabung gas dengan mudah, otot lengannya menegang, membuat Amah Maryam tanpa sadar memperhatikannya lebih lama. Ada perasaan aneh yang berputar di dadanya, antara kagum, segan, dan sesuatu yang tak ingin ia akui. Setelah itu, Amir tak langsung pulang. Ia ikut membantu merapikan meja dagangan yang sudah kosong. Hanya ada suara kipas angin yang berputar lambat dan sesekali bunyi burung di luar. "Seng, Amah, capek ya?" tanya Amir, melihat wajah Maryam yang sedikit berkeringat. Namanya juga hidup sendiri, Amir. Kalau tidak dikerjakan, siapa lagi yang mau mengerjakan? Jawabnya pelan. Amir menatapnya lama. Rambut Maryam sedikit berantakan, jalabiahnya menempel karena keringat, tapi justru disitulah letak pesonanya. Wajah itu begitu mirip dengan aktris Turki yang sering ia tonton. Hanya saja yang ini nyata, ada di hadapannya. "Amah." Amir hampir keceplosan. "Naam, iya, kenapa, Amir?" Maryam menoleh, mata mereka bertemu. Detik itu Amir ingin mengucapkan semuanya. Tentang film yang sering ia tonton, tentang betapa ia merasa Amah Maryam lebih dari sekadar tetangga. Tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanya, "Kalau boleh, aku sering bantu Amah, ya? Biar tidak terlalu capek." Maryam terdiam, lalu tersenyum. Senyuman itu hangat, tapi juga menyimpan sesuatu. "Kamu ini anak orang baik. Kalau tidak ada kamu, mungkin Amah sering kewalahan." Mereka sama-sama diam beberapa detik. Hanya kipas yang berputar dan jantung Amir yang berdegup kencang. Dalam hati, Amah Maryam merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ada bagian dirinya yang mulai goyah. Setelah merapikan meja dagangan, Amah Maryam masuk ke dapur untuk menuangkan air minum. Amir ikut membantunya, mengambilkan gelas dari rak atas. Rak itu agak tinggi, jadi Amir harus sedikit meraih ke atas. Saat ia menurunkan gelas, Amah Maryam juga bergerak mendekat untuk mengambil ibrek, teko. Dalam gerakan yang serba terburu, tubuh mereka bersentuhan. Lengan Amir tanpa sengaja menyenggol sesuatu yang empuk di dada Amah Maryam. Keduanya sontak terdiam. Amir langsung mundur satu langkah, wajahnya memerah. "Astagfirullah, Amah, aku tidak sengaja, wallahi," ucapnya cepat, suaranya bergetar. Amah Maryam juga tersentak. Jantungnya berdentum lebih cepat, pipinya merona. Tangannya refleks meraih dada yang barusan tersenggol. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang panas. "Iya, Amah tahu, tidak usah canggung begitu, Amir," jawabnya lirih. Namun dalam diamnya, ada sesuatu yang lain. Debar, malu, hangat, dan juga perasaan yang sulit ia akui. Amir menunduk, merasa bersalah, sekaligus diliputi rasa yang tak bisa ia kendalikan. "Maaf sekali, Amah. Aku ceroboh tadi." Maryam menarik napas panjang, mencoba tenang. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Namanya juga tidak sengaja." Tapi saat ia bicara, suaranya terdengar bergetar halus, seolah tubuhnya sendiri masih merasakan sisa sentuhan itu. Sejak kejadian kecil itu, udara di dapur terasa berbeda, sunyi tapi penuh tegangan. Amir salah tingkah, memainkan gelas di tangannya, sedangkan Amah Maryam tak berani menatap matanya terlalu lama, khawatir debar itu akan semakin kentara. Amir masih salah tingkah, gelas di tangannya hampir jatuh karena jemarinya gemetar. Ia menunduk, ingin cepat-cepat pamit agar rasa malunya reda. "Amah, aku pulang dulu, ya. Nanti takut malah salah lagi." Tapi justru Maryam menahan suaranya, pelan tapi jelas. Jangan dulu, Amir. Kamu belum makan siang, kan? Sini, temani Amah makan." Amir terhenti. Ia menoleh, menatap Amah Maryam yang sedang menuang nasi ke piring. Wajahnya masih sedikit bersemu, tapi ada senyum tipis yang entah kenapa membuat Amir semakin salah tingkah. "Sudah biasa kok, Amir. Kalau anak-anak sekolah, kadang Amah makan sendirian. Tidak enak juga kalau tiap hari sendiri," ucapnya sambil menunduk. Kata-kata itu menusuk hati Amir. Ia melihat Amah Maryam duduk di meja makan dengan satu piring nasi dan yahni, sayur tumis, sederhana. Wanita yang kuat dan tegar ini ternyata sering menyimpan sepi yang tak terlihat orang lain. Amir akhirnya duduk. "Kalau begitu,
Aku temani Ammah. Biar tidak sendirian. Masya Allah, Jahid, pintar. Jawab Maryam sambil tersenyum kecil. Mereka makan berdua. Awalnya hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Amir beberapa kali melirik diam-diam, melihat bagaimana Ammah Maryam menyuapkan makanan perlahan. Wajahnya teduh, geraknya anggun meski sederhana. Ladziz, enak, Ammah, kata Amir. Ah, kamu ini, biasa saja. Tapi kalau kamu suka, nanti Ammah masakan lagi. Amir tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa aneh, seolah sedang makan bersama seseorang yang jauh lebih dari sekadar tetangga. Hening sejenak, lalu Ammah Maryam menatapnya sekilas. Matanya lembut tapi bergetar. Amir, kamu itu baik sekali. Kadang Ammah suka takut. Jangan-jangan kamu terlalu perhatian sama aku. Amir tercekat, hatinya ingin menjawab, ingin berkata jujur, tapi ia hanya tersenyum canggung. Tidaklah, Ammah. Aku cuma tidak tega saja lihat Ammah sendirian. Maryam terdiam menunduk. Ia tahu Amir berusaha menutupinya, tapi di dadanya sendiri, debar itu semakin sulit ia abaikan. Rumah Ammah Maryam sudah sepi. Nura dan Rasya tertidur pulas di kamar masing-masing setelah seharian sekolah. Lampu kamar dipadamkan, hanya temaram lampu minyak kecil di meja yang menyala. Ammah Maryam berbaring, tapi matanya enggan terpejam. Sesekali ia membalikkan badan, meraih bantal, lalu menghela napas panjang. Di sudut Maryamnya, senyum tipis muncul tanpa bisa ia kendalikan. Yang terus terbayang bukanlah pekerjaan rumah atau dagangan, melainkan Amir, pemuda itu dengan wajah polosnya, dengan tubuh mudanya yang gagah, dengan sikap perhatian yang membuat hatinya hangat, dan terutama, sentuhan tadi siang. Sentuhan tak sengaja yang seharusnya bisa dilupakan, tapi justru menempel begitu kuat di kulit dan pikirannya. Ya ilahi, kok rasanya masih terasa? Ya, gumamnya lirih. Tangannya refleks menyentuh dada yang tadi sempat tersenggol. Ammah Maryam menggigit Maryam. Jantungnya kembali berdetak cepat seperti saat kejadian itu. Malu. Iya. Salah tingkah. Iya. Tapi ada juga perasaan lain. Hangat, manis, sekaligus berbahaya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan Amir. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas senyum Amir hadir dalam pikirannya. Cara pemuda itu meminta maaf dengan wajah panik, suara seraknya yang tulus, dan tatapan mata yang jujur. Ammah Maryam berbalik memeluk bantal, dadanya bergetar. Ya Allah, aku ini kenapa? Masa aku kepikiran anak tetangga? Bisiknya. Tapi setelah itu ia malah tersenyum sendiri. Senyum malu-malu tapi juga penuh rasa yang lama terkubur. Malam itu Ammah Maryam sulit tidur. Di balik senyum kecilnya, ia tahu sesuatu telah berubah di antara dirinya dan Amir. Dan semakin ia menahan, semakin kuat getaran itu mengguncang. Di kamar lantai 2 rumah Paman Rashid, Amir duduk gelisah di depan laptop. Tesis yang harusnya dikerjakan hanya jadi deretan paragraf setengah jadi. Tangannya malah sibuk membuka folder film Turki favoritnya. Ia memilih salah satu film romantis yang sering ditontonnya. Aktris cantik dengan senyum lembut muncul di layar, dan seketika wajah itu bercampur dengan bayangan Ammah Maryam. Tatapan mata, senyum tipis, bahkan cara menunduk malu-malu, sama persis seperti kejadian siang tadi. Amir menelan ludah, dadanya berdegup. Ya salam, kok kebawa-bawa begini? Ya, gumamnya. Film terus berputar, tapi pikirannya melayang ke dapur rumah sebelah. Sentuhan tadi, saat lengan dan dada Ammah Maryam bersentuhan singkat, terasa kembali di kulitnya, hangat, nyata, dan meninggalkan jejak yang membuat tubuhnya merinding. Amir mematikan laptop, lalu merebahkan diri di firasy, ranjang. Ia menutup wajah dengan bantal, berusaha menahan rasa yang menggebu. Ammah, aku gila kali, ya? Masa kepikiran kamu? Di rumah sebelah, Ammah Maryam juga terjaga, sama-sama memeluk bantal, sama-sama tersenyum malu-malu, sama-sama mencoba menepis perasaan yang semakin sulit ditahan. Malam itu, hanya dinding rumah yang memisahkan mereka. Dua hati berbeda usia tapi sedang diguncang oleh gelombang rasa yang sama, hangat, manis, dan berbahaya. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah Paman Rashid dan Hala Samira mendadak sepi. Mereka harus pulang ke Qaryah, desa,
selama seminggu untuk menghadiri hajatan keluarga. Amir ditinggal sendirian di rumah besar itu. Awalnya ia senang, lebih bebas, bisa nonton film sampai malam tanpa ada yang cerewet. Tapi setelah 2 hari, rasa sepi mulai terasa. Rumah yang biasanya ramai jadi terlalu sunyi. Di rumah sebelah, Ammah Maryam tentu memperhatikan. Ia melihat lampu rumah tetangga sering menyala sampai larut, mendengar suara mobil Amir pulang malam, bahkan kadang melihat pemuda itu makan humus dengan roti pita di teras. Siang itu, Maryam sedang memasak yahni dengan samak mashwi, ikan bakar. Aroma harum menyebar sampai ke jalan. Setelah menyiapkan porsi untuk anak-anaknya yang sebentar lagi pulang sekolah, ia berdiri lama di dapur, menimbang sesuatu. Akhirnya, dengan langkah ragu-ragu tapi mantap, ia membawa 1 tabak, nampan, berisi lauk pauk, lalu mengetuk pintu rumah sebelah. Teha-teha pintu terbuka. Amir muncul dengan kamees, baju, santai dan sirwal, celana, pendek, rambut sedikit acak-acakan. "Oh, Ammah, ada apa?" tanyanya kaget. Ammah Maryam tersenyum canggung, tangannya memegang tabak. "Kamu sendirian kan, Amir? Paman dan Maryam masih di Karyah. Ammah masak lebih, jadi sekalian bawain ke sini. Biar kamu nggak makan humus dan roti terus." Amir tercekat, senyumnya lebar, matanya berbinar. "Masya Allah, Ammah, syukran jazelan, terima kasih banyak. Aku memang belum makan siang." Mereka masuk ke ruang tamu. Amir menyiapkan piring, sementara Ammah Maryam menuangkan yahni yang masih hangat. Aroma kuah segar bercampur dengan keheningan rumah yang terasa asing tanpa penghuni lain. "Kalau tidak ada orang, siapa yang mengurus kamu di sini?" ucap Maryam lirih sambil duduk di kursi, menatap Amir yang lahap menyuap nasi. Amir berhenti sejenak, menatap balik dengan senyum tipis. "Ada Ammah. Itu sudah cukup." Kalimat sederhana itu membuat wajah Maryam merona, dadanya berdebar, tangannya tanpa sadar meremas ujung jalabiahnya. Ia menunduk, mencoba menutupi senyum yang muncul sendiri. Bagi Amir, momen itu terasa istimewa, seolah mereka bukan sekadar tetangga, tapi seperti seorang istri yang menyuapi makan suaminya, atau seorang ibu yang merawat anak mudanya, hangat, intim, dan berbahaya di waktu yang sama. Malam itu suasana kompleks perumahan sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing jauh terdengar. Amir baru selesai makan malam kiriman Ammah Maryam, tapi pikirannya justru tak tenang. Rasanya ingin berterima kasih lebih dalam, bukan sekadar kata, "Syukran, Ammah." Ammah Maryam pun masih terjaga di ruang tamu rumahnya. Ia duduk sambil melipat baju anak-anak, tapi matanya kosong. Sejak beberapa hari lalu, bayangan Amir makin sering muncul, apalagi kejadian sore tadi saat ia mengantar Yahni ke rumah sebelah dan Amir begitu tulus menerimanya. Hatinya bergetar. Sekitar pukul 9 malam, Amir nekat mampir ke rumah Ammah Maryam. Ia mengetuk pelan. "Ammah, masih bangun?" Suaranya agak bergetar. Ammah Maryam menoleh, sedikit kaget, tapi segera membuka pintu. "Oh, Amir, ada apa malam-malam begini? Belum tidur?" tanyanya dengan senyum menahan gugup. Aku cuma mau bilang syukran, Ammah. Masakannya lazis jiddan, sangat enak," ujar Amir, lalu tertawa kecil untuk menutupi kegugupan. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Lampu redup membuat suasana jadi hangat dan tenang. Obrolan sederhana pun bergulir. Dari cerita kuliah Amir sampai kenangan Ammah tentang masa mudanya. Tanpa sadar, jarak duduk mereka semakin dekat. Ada momen hening. Tatapan Amir tertuju pada wajah Ammah Maryam yang masih cantik, kulitnya sawo matang bersih, dan senyumnya yang membuat dada Amir berdebar. Ammah pun balas menatap, kali ini lebih lama, lebih dalam. "Amir, jangan tatap Ammah begitu. Nanti Ammah salah tingkah," ucapnya pelan, tapi tak juga mengalihkan pandangan. Amir memberanikan diri, ia mendekat sedikit. Suara napas mereka saling terasa. "Ammah, aku tidak bisa bohong. Aku uhibbuki, mencintaimu, Ammah." Ammah Maryam tercekat, matanya berkaca-kaca. "Amir, ini ghalat, salah." Tapi, hati Ammah juga bergetar. Dalam keheningan itu, Amir mendekat perlahan. Maryam mereka akhirnya bersentuhan,
lembut, ragu-ragu, tapi penuh rasa. Ciuman pertama itu sederhana, tidak melewati batas, hanya sebuah kehangatan yang tertahan selama ini. Ammah Maryam menutup mata, tubuhnya gemetar halus. Amir pun merasakan dadanya berdebar hebat. Saat akhirnya mereka melepaskan diri, keduanya hanya bisa terdiam, wajah memerah. "Maaf Ammah," bisik Amir. Ammah Maryam tersenyum malu sambil menyentuh Maryamnya sendiri. "Jangan minta maaf, Amir. Mungkin memang harus terjadi." Malam itu mereka tak berani lebih jauh, tapi benih perasaan sudah jelas tertanam. Pagi itu rumah Ammah Maryam riuh seperti biasa. Nura yang SMA sibuk menyiapkan tas, sementara Rasya yang masih SMP mencari seragamnya yang baru disetrika. Ammah Maryam di dapur menyiapkan sarapan dengan wajah cerah, langkahnya ringan, bahkan sesekali bersenandung kecil. Nura menyipitkan mata, menatap UMM-nya, ibunya, dari meja makan. "Rasya, lihat deh. Umi kayaknya lagi bahagia banget. Senyum-senyum sendiri dari tadi." Rasya yang sedang mengikat rambut ikut melirik. Ia tertawa kecil. "Iya, ya, kayak anak SMA yang baru ditembak Habib, kekasih. Jangan-jangan Umi lagi jatuh cinta." Ammah Maryam langsung salah tingkah, hampir menjatuhkan sendok sayur. Kalian ini ngomong apa sih? Umi cuma lagi senang aja, lihat kalian sehat, rajin sekolah." Jawabnya terbata-bata, tapi pipinya merona. Nura pura-pura serius tapi nadanya nakal. Rasya, bukannya Umi selalu bilang kita jangan ta'aruf, berpacaran, dulu, fokus sekolah, jangan main cinta-cintaan? Tapi kok sekarang Umi malah kayak yang pacaran duluan, ya?" Rasya menimpali dengan cekikikan. "Benar, tuh, dari kemarin Umi senyum-senyum sendiri. Terus sering itafaa, berkaca, lama-lama. Ayo, ngaku, ya Umi. Ada pemuda yang bikin Umi deg-degan, ya?" Ammah Maryam gelagapan, mencoba menutupi rasa malunya. Dasar anak-anak, mulutnya pada sarih, jahil, semua. "Yalla, ayo cepat sarapan, nanti ya ta'ahar, telat, sekolah." Nura mendekat, menepuk bahu UMM-nya. "Sakinah, santai aja, ya Umi. Kalau bener Umi ada yang deketin, kami si Daem, dukung aja, asal jangan bikin Umi lupa sama kita." Rasya menambahkan dengan wajah polos tapi penuh arti. "Naem, soalnya Umi juga berhak saedah, bahagia, kan? Tidak harus sendirian terus." Ammah Maryam terdiam sejenak, hatinya pun terenyuh mendengar kalimat anaknya. Tapi dalam benaknya, bayangan Amir langsung muncul, pipinya makin panas, dan ia buru-buru mengalihkan pandangan sambil merapikan piring. Yalla, kalian jangan agrat, aneh-aneh. Cepetan berangkat sekolah," ucapnya, tapi senyum kecil tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Nura dan Rasya saling pandang, lalu cekikian lagi sambil keluar rumah. Sementara itu, Ammah Maryam menutup mulutnya sendiri, menahan debar yang sejak tadi tak mau reda. Pagi itu, setelah Nura dan Rasya berangkat sekolah, rumah jadi sepi. Ammah Maryam masih berdiri di depan cermin kamarnya. Tangannya menyisir rambut hitam panjangnya yang dibiarkan tergerai. Matanya menatap bayangan diri sendiri. "Ya Allah, kenapa hatiku berdebar terus begini?" gumamnya pelan. Ia tersenyum kecil seperti remaja yang baru jatuh cinta. Biasanya Ammah Maryam selalu memakai abaya longgar dan himar, kerudung panjang, kalau keluar rumah. Tapi entah kenapa pagi itu ia membuka lemari lama yang jarang dibuka. Di dalamnya ada sebuah taup, gaun, sederhana berlengan pendek dengan corak zahrafah, ukiran, bunga-bunga, sedikit membentuk lekuk tubuhnya. Dulu pernah ia kenakan waktu masih muda, sebelum menikah. Ammah Maryam menatap taup itu lama-lama, ragu, tapi akhirnya ia tersenyum malu-malu sambil memakainya. Begitu terpantul di cermin, kulit sawo matang bersihnya semakin terlihat. Tubuhnya yang masih berisi justru tampak mempesona, pipinya merona, hatinya berdegup. "Ya ilahi, masa aku kayak bint, gadis, sih?" katanya sambil menutup mulut menahan tawa kecil. Tak tahan lagi ingin bertemu Amir. Ia mengambil sebakul kecil berisi samak bawal dan salata, salad, pedas. Dari pintu belakang, ia celingukan, takut ada tetangga yang melihat, lalu perlahan melangkah ke rumah sebelah,
tempat Amir tinggal sendirian sementara Paman Rashid dan Maryam Samira pulang ke Qaryah. Sesampainya di dapur belakang rumah Amir, ia memanggil pelan. Amir? Amir? Lagi ada di dalam, kan? Suasana hening sebentar. Lalu terdengar suara langkah Amir dari dalam. Pintu belakang terbuka. Muncullah Amir dengan kamis santai dan sirwal pendek. Rambutnya agak berantakan, baru bangun tidur. Ia mengucek mata, lalu tertegun. Matanya membesar melihat sosok Amah Maryam berdiri dengan taup bunga itu, senyum malu-malu sambil membawa makanan. Amah Maryam tampak jauh berbeda dari biasanya. Lebih segar, lebih cantik, seperti bukan seorang UMM 2 anak, tapi bint matang yang penuh pesona. Amah. Amir hampir tidak percaya. Kok beda banget? Cantik sekali. Amah Maryam menunduk. Wajahnya memerah. Astagfirullah, kamu ini bisa aja. Amir. Nih, Amah bawain samak bawal sama salata. Biar kamu gak masak sendiri. Amir menerima dengan tangan gemetar. Matanya tak lepas dari wajah Amah Maryam. Suasana mendadak canggung, tapi sekaligus penuh listrik halus di udara. Amir meletakkan samak dan salata di meja dapur, tapi pandangannya terus tertuju pada Amah Maryam. Taup bunga itu, wajahnya yang bersemu merah, dan senyum canggungnya, semua membuat jantung Amir berdentum keras. Amah Maryam sendiri salah tingkah. Ia sibuk merapikan rambut yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya gemetar saat meletakkan sendok. Amir, kamu jangan lihat Amah terus gitu. Nanti Amah salah tingkah. Amir tertawa kecil, tapi suara tawanya serak. Perlahan ia melangkah mendekat. Tapi, Amah, memang jamelatun jiddan. Aku tidak bisa berpaling. Amah Maryam menelan ludah, dadanya berdebar tak karuan. Jangan ngomong sembarangan, Amir. Nanti hatiku bisa salah paham. Tapi belum sempat ia melanjutkan, Amir tiba-tiba sudah berada tepat di depannya. Dengan ragu tapi nekat, ia menyentuh tangan Amah Maryam yang dingin karena gugup. Mereka saling menatap, dan dalam hening itu, Maryam Amir kembali mendekat, kali ini lebih percaya diri. Amah Maryam menutup mata, tubuhnya sedikit gemetar, tapi ia tidak menolak. Ciuman kedua itu lebih dalam, lebih lama, penuh gairah yang selama ini tertahan. Tangan Amir tanpa sadar merangkul pinggang Amah Maryam, sementara Amah Maryam merasakan tubuhnya lemas, hatinya bergetar hebat. Saat akhirnya mereka berpisah, napas mereka sama-sama tersengal. Ya Allah, kita ini sedang apa? Amir, bisik Amah Maryam, wajahnya masih menempel di dada Amir. Kita sedang jatuh cinta. Amah, jawab Amir sambil menatap mata Maryam yang berkaca-kaca. Tapi ini galat, Amir. Kamu masih muda, aku sudah UMM 2 anak. Tapi hatiku uhibbuki, Amah. Aku tidak peduli. Mereka terdiam, hanya saling berpelukan di dapur yang sunyi, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setelah kejadian di dapur, hubungan mereka berubah drastis. Tak lagi sekedar tetangga yang saling membantu, tapi ada keintiman yang tumbuh, meski penuh dengan perasaan bersalah dan takut ketahuan. Suatu malam, ketika anak-anak Amah Maryam sudah tertidur, Amir datang diam-diam lewat pintu belakang. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lampu minyak yang temaram. Tangan mereka saling menggenggam, saling berbagi cerita tentang masa lalu, mimpi, dan ketakutan. Amir, apa kamu tidak menyesal nanti? Aku sudah akil, dewasa. Kamu masih punya masa depan panjang, tanya Amah Maryam lirih. Amir menggeleng, matanya berbinar. Tidak, Amah. Justru kamu yang membuatku merasa hidup. Kamu kuat, cantik, dan pengertian. Aku tidak peduli dengan kalam anaas, omongan orang. Amah Maryam tersenyum, tapi air matanya jatuh. Syukran, Amir. Kamu sudah membuatku merasa bint lagi. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka berjanji untuk menjaga perasaan ini, meski harus sembunyi-sembunyi. Mereka tahu jalan ini berliku, tapi hati sudah terlanjur melekat. Anggap saja kisah ini sekadar hiburan. Ya, sahabat. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. M.A. As-Salmah.